Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan final project dengan menjawab 2 ulasan pertanyaan ini. Boleh di next. Ini pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana teknologi SCM atau Supply Chain Management membantu perusahaan agar tidak kehabisan stok barang. Ulasan pertanyaan kedua, bagaimana big data dapat membantu perusahaan dalam meramalkan permintaan. Next. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Lingga Augusta Satedinata dengan nomor NPM 2508 101 0006. Nama saya Ahmad Taufik Hidayat dengan NPM 250 810 100 25. Perkenalkan, nama saya Yain Muhammad dengan NPM terakhir 008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggara Saputra dengan 3 digit terakhir 011. Baik. Soal yang pertama yaitu bagaimana teknologi SCM membantu perusahaan agar tidak kehabisan stok barang. Sebelum membahas lebih teknis, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management atau SCM adalah pengelolaan aktivitas yang saling terhubung untuk memastikan kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi melalui keputusan yang konsisten dari sisi pembelian, produksi, persediaan, hingga logistik dan keuangan. Dalam konteks ini, SCM menekankan keterpaduan keputusan agar perusahaan tetap kompetitif dan menguntungkan ketika permintaan berubah-ubah. Next. Kehabisan stok dan dampaknya. Stock out sering terjadi ketika prediksi permintaan tidak akurat, sehingga kebutuhan nyata di lapangan lebih tinggi daripada stok yang disiapkan. Selain itu, keterlambatan distribusi dari gudang pusat dapat membuat barang belum tersedia saat permintaan sudah muncul. Masalah juga bisa dipicu oleh input data sistem yang kurang tepat sehingga kondisi stok yang terbaca tidak sesuai dengan kenyataan. Next. Peran Supply Chain Management dalam menjaga ketersediaan. SCM mengelola keterkaitan aliran proses bisnis dari hulu ke hilir agar pemenuhan permintaan pelanggan tetap berjalan. Dengan fokus menjaga ketersediaan tanpa berujung pada ketidakefisienan, karena itu keputusan SCM sangat dipengaruhi oleh data permintaan dan dampaknya terasa ke area seperti pembelian, produksi, persediaan, logistik, dan aspek finansial. SCM berupaya menyelaraskan demand, supply, dan inventory supaya service level tetap tinggi, tetapi stok tidak berlebihan. Ketika forecasting lebih akurat, manajemen rantai pasok dapat berjalan lebih efektif dan biaya dapat ditekan, sehingga perusahaan lebih siap merespon perubahan permintaan. Next. Visibilitas stok real time atau single source of truth. Integrasi stok lintas lokasi seperti gudang, DC, toko, marketplace, consign, dan in transit perlu didukung tampilan ketersediaan yang jelas seperti on hand, on order, allocate, dan available to promise. Lalu diperbarui tepat dari transaksi penjualan, return, transfer, hingga penerimaan. Dengan cara ini, kondisi stok tidak terpecah antar kanal, melainkan terbaca sebagai satu kondisi yang sama untuk pengambilan keputusan. Saat data stok tidak akurat, keputusan bisa keliru. Misalnya, stok dianggap ada padahal sudah tidak siap dijual, sehingga risiko stock out meningkat. Karena itu, kualitas input data sistem menjadi krusial. Visibilitas yang baik juga membuat sinyal stok menipis. Bisa muncul lebih dini sebelum benar-benar kosong. Next. Demand forecasting berbasis data atau artificial intelligence atau machine learning. Forecasting yang kuat tidak hanya memakai historis, tetapi mempertimbangkan pemicu seperti musim atau event, promosi, dan perubahan harga. Lalu AI atau
machine learning, membantu membaca pola agar pendekatan forecasting sesuai karakter fluktuasi produk. Review JSTI menunjukkan pemilihan model dan variabel memenuhi akurasi, dan contoh variabel yang digunakan mencakup event, price, serta promotional activities atau promo. Ketika under forecasting terjadi, perusahaan lebih mudah kehabisan stok karena kebutuhan real melebihi stok yang disiapkan. Karena itu, peningkatan akurasi forecasting menjadi kunci menurunkan risiko tersebut. Output forecasting kemudian dipakai sebagai angka kebutuhan per periode, seperti harian, mingguan, atau bulanan, untuk mendukung keputusan produksi dan persediaan dalam supply chain management. Next. Replenishment otomatis. Replenishment dijalankan dengan aturan seperti RUP, kapan harus dipesan, min-max, batas minimum hingga maksimum, dan safety stock atau buffer. Studi Universitas Diponegoro menjelaskan minimal hingga maksimal digunakan untuk menghitung safety stock, menentukan jumlah minimum sebagai batas pemesanan kembali atau reorder point, sekaligus menetapkan jumlah maksimum persediaan yang dapat disimpan. Otomatisasi bekerja ketika stok turun ke ambang sehingga bisa mendorong pemesanan segera dilakukan. Dan pendekatan continuous review memonitor persediaan terus-menerus agar saat mencapai ROP, pesanan bisa langsung dieksekusi. Ini membantu reorder tidak terlambat dan lebih stabil menghadapi ketidakpastian permintaan serta lead time. Next. Lalu peran sistem informasi dalam pengendalian stok. Jadi sistem informasi dalam supply chain management ini berfungsi untuk mencatat setiap aktivitas keluar dan juga masuknya barang secara otomatis dan juga terintegrasi. Nah, lalu pencatatan ini mengurangi ketergantungan pada input manual sehingga kesalahan data stok dapat diminimalkan. Dengan data yang selalu diperbarui, perusahaan dapat mengetahui kondisi persediaan secara aktual di gudang maupun titik distribusi lainnya. Informasi yang akurat ini membantu perusahaan mengontrol jumlah stok dengan lebih baik, mencegah kekurangan maupun kelebihan barang, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Lalu analisis data dalam penjualan SCM. Selanjutnya, data historis penjualan yang tersimpan dalam sistem informasi SCM dianalisis secara berkala untuk memahami pola permintaan pasar. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengenali tren kenaikan maupun penurunan penjualan lebih dini, termasuk perubahan perilaku konsumen pada periode tertentu. Lalu informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan persediaan sehingga jumlah stok yang disiapkan lebih sesuai dengan kebutuhan aktual. Dengan dukungan data yang akurat dan juga terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi risiko kehabisan stok sekaligus menghindari penumpukan barang. Nah, terdapat kurang lebih 3 poin penting dalam manajemen lead time dengan SCM digital, yaitu yang pertama, lead time pemasok dapat dipantau. Sistem SCM mencatat dan juga memonitoring waktu pemesanan hingga barang diterima dari pemasok. Data ini membantu perusahaan mengetahui lead time aktual dan juga mengevaluasi kinerja pemasok secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, keterlambatan pengiriman dapat diantisipasi. Dengan informasi lead time tadi yang terdokumentasi, perusahaan dapat mendeteksi potensi keterlambatan lebih awal. Hal ini memungkinkan perusahaan mengambil tindakan antisipatif serta mencari pemasok alternatif ataupun menyiapkan stok cadangan yang lainnya. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat menyesuaikan jadwal pemesanan. Informasi lead time digunakan untuk menyesuaikan waktu pemesanan ulang agar barang tiba tepat waktu. Penyesuaian ini membuat perencanaan persediaan lebih akurat dan juga selaras dengan kebutuhan pasar. Nah, berikut merupakan kurang lebih 4 dampak SCM digital terhadap kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, stabilitas ketersediaan barang. Akurasi peramalan yang tinggi meminimalkan risiko out of stock atau kekosongan stok dan juga mengurangi level safety stock yang tidak diperlukan, sehingga ketersediaan produk lebih konsisten. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pengelolaan persediaan yang cerdas, perusahaan dapat menghindari kekecewaan pelanggan akibat
barang yang kosong dan juga menjaga loyalitas melalui layanan yang selalu tersedia. Lalu yang ketiga, efisiensi manajemen stok. Teknologi dapat membantu mengatasi kesalahan input data dan juga sistem maupun ketidaksesuaian stok fisik yang sering menjadi penyebab utama kegagalan pemenuhan permintaan. Lalu yang keempat, prediksi lebih akurat. Penggunaan teknologi AI ini dan juga machine learning membantu ramalan permintaan barang menjadi sangat tepat, bahkan tingkat ketepatannya menembus angka 90%. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi supply chain management ini memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan stok barang di perusahaan. Dengan sistem yang terintegrasi, data persediaan dapat dicatat secara otomatis dan juga dianalisis secara cerdas, sehingga perusahaan bisa memprediksi permintaan dan juga mengantisipasi keterlambatan pengiriman. Nah, SCM digital ini tidak hanya membantu mengurangi risiko kehabisan stok, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap kompetitif dan juga siap menghadapi perubahan pasar. Berikut merupakan sumber yang kami gunakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana Big Data dapat membantu perusahaan dalam meramalkan permintaan? Next. Bagaimana Big Data dapat membantu perusahaan dalam meramalkan permintaan? Yaitu Big Data membantu perusahaan menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber sehingga perusahaan bisa memahami perilaku konsumen, melihat pola pembelian yang berulang, dan menangkap tren pasar yang terus berubah. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui produk apa yang cenderung naik atau turun permintaannya, kapan biasanya terjadi lonjakan pembelian, serta faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pelanggan. Insight ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi permintaan di masa depan dengan lebih tepat, sehingga perusahaan bisa menyiapkan stok dan strategi penjualan secara lebih efisien. Boleh di next. Apa itu Big Data? Big Data dapat dipahami sebagai kumpulan data yang jumlahnya sangat besar dan berasal dari berbagai sumber, misalnya data transaksi penjualan, aktivitas pencarian produk, ulasan pelanggan, serta faktor eksternal seperti musim dan promosi. Data dengan karakteristik seperti ini cenderung kompleks dan terus bertambah sehingga pengolahannya kurang efektif apabila penggunaan metode atau sistem konvensional. Oleh karena itu, menekankan perlunya platform khusus seperti Hadoop dan Spark untuk melakukan proses ekstraksi, transformasi, dan analisis sehingga data berskala besar tersebut dapat diolah menjadi informasi yang bernilai termasuk untuk memprediksi permintaan produk. Jadi next. Selanjutnya, apa itu demand forecasting? Demand forecasting adalah proses peramalan permintaan yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan pasar atau penjualan suatu produk pada periode mendatang secara sistematis. Peramalan ini dilakukan dengan memanfaatkan data historis serta berbagai faktor yang memengaruhi perubahan permintaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemungkinan naik turunnya permintaan di masa depan. Prediksi permintaan dibangun dengan memanfaatkan beragam sumber data, seperti data transaksi penjualan, aktivitas pencarian produk, ulasan pelanggan, serta faktor eksternal seperti musim dan promosi. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan peramalan seperti metode deret waktu, misalnya ARIMA, Broket, atau RSTM, maupun model pembelajaran mesin untuk menghasilkan estimasi permintaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi next. Selanjutnya, data apa saja yang dipakai untuk memprediksi? Data yang digunakan untuk memprediksi permintaan berasal dari beberapa sumber utama, yaitu transaksi penjualan, aktivitas pencarian produk, dan ulasan pelanggan. Selain itu juga ada
faktor eksternal dan internal, seperti data internal atau data dari dalam perusahaan. Yang pertama ada data penjualan atau transaksi historis, seperti beberapa yang terjual, kapan, dan di mana. Selanjutnya ada data inventaris atau stok, seperti stok tersedia, pergerakan stok. Selanjutnya, data perilaku belanja pelanggan, misalnya pola belanja, ketertarikan pelanggan yang terekam di sistem. Selanjutnya, ketersediaan produk, seperti apakah produk tersedia. Yang kedua ada data eksternal, yaitu data dari luar, seperti contohnya media sosial, seperti tren atau produk yang sedang ramai. Selanjutnya, ulasan pelanggan, seperti sentimen atau komentar yang mempengaruhi beli. Selanjutnya ada data demografis atau karakteristik pasar atau wilayah. Selanjutnya, cuaca, seperti bisa mempengaruhi permintaan dan perilaku belanja. Selanjutnya ada kondisi pasar atau market environment. Jadi next. Selanjutnya adalah alur kerja Big Data sampai menjadi prediksi. Tahapan berikut menunjukkan bahwa bagaimana data berskala besar dari berbagai sumber dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan prediksi permintaan yang lebih akurat. Hasil prediksi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan, persediaan, dan pengelolaan stok. Yaitu alur kerja yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang digunakan mencakup transaksi penjualan, pencarian produk, ulasan pelanggan, serta faktor eksternal seperti musim dan promosi. Yang kedua adalah ekstraksi dan penggabungan data di platform Big Data. Seperti setelah data terkumpul, dilakukan ekstraksi, transformasi, dan analisis memakai platform Big Data seperti Hadoop dan Spark. Ini dipakai untuk menangani data yang besar. Yang ketiga ada reprocessing atau bersihkan dan rapikan data. Yang dilakukan pertama adalah cleaning, hapus duplikat, tangani data hilang, dan outlier. Selanjutnya ada transformasi, yaitu normalisasi encoding data kategorikal. Selanjutnya ada fitur engineering, yaitu buat fitur seperti rata-rata penjualan per kategori, musiman, atau tren. Next. Yang keempat adalah bangun model prediksi atau machine learning atau time series. Time series forecasting contohnya seperti ARIMA, Profit, atau LSTM. Supervised learning contohnya Random Forest, SGBoost, Neural Networks untuk memahami faktor yang mempengaruhi demand. Yang kelima adalah evaluasi akurasi model. Model diuji dengan metrik seperti MAE dan LMSE, juga disebut MAE. Di hasil penelitian, performa model penelitian hasil paling akurat adalah LSTM, disusul SGBoost dan ARIMA. Yang keenam adalah pakai hasil prediksi untuk keputusan bisnis, seperti tujuan akhirnya. Prediksi yang lebih akurat membantu perencanaan inventaris dan pengelolaan stok, dan di ekstrak disebut bisa meningkatkan akurasi hingga kurang lebihnya di 25% dibanding dengan metode konvensional. Selanjutnya, dengan memprediksi lonjakan permintaan, perusahaan bisa menghindari overstock atau stock out. Jadi next. Selanjutnya adalah cara prediksi yang umum. Yang pertama adalah peramalan deret waktu atau time series forecasting. Digunakan untuk memprediksi permintaan berdasarkan pola data dari waktu ke waktu. Contohnya ARIMA, Profit, dan LSTM. Yang kedua, pembelajaran mesin terawasi. Digunakan ketika permintaan dipengaruhi banyak faktor, misalnya musim, promosi, perilaku pelanggan, dengan algoritma seperti Random Forest atau XGBoost dan Neural Networks. Ketiga adalah evaluasi akurasi model. Hasil prediksi diuji menggunakan metrik seperti MAE dan LMSE, juga disebut MAPE, untuk memastikan model yang dipilih memiliki kinerja terbaik.
Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana AI dan Big Data dapat diterapkan secara nyata di dunia industri. Penerapan pertama ada pada sektor e-commerce, contohnya seperti Amazon. Amazon ini memanfaatkan teknologi AI untuk memprediksi lonjakan permintaan pelanggan, terutama saat momen tertentu seperti flash sale, promo besar, dan hari raya. Dengan prediksi ini, perusahaan dapat menyiapkan stok barang yang lebih akurat, menghindari kehabisan produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada penerapan AI juga sangat kuat di sektor retail. Retail merupakan salah satu bidang yang paling banyak menggunakan demand forecasting berbasis AI. Sistem ini digunakan untuk memprediksi permintaan produk secara harian atau mingguan, sehingga toko dapat mengatur jumlah stok, distribusi barang, dan strategi penjualan dengan lebih efisien. Next, manfaat yang dirasakan perusahaan. Dengan penerapan demand forecasting berbasis AI ini, perusahaan merasakan banyak manfaat. Yang pertama, stok menjadi lebih akurat, sehingga tidak sering kosong maupun menumpuk. Yang kedua, biaya gudang dan operasional bisa ditekan. Terus yang ketiga, proses produksi dan pengiriman menjadi lebih terencana. Dan yang paling penting, penjualan dapat meningkat karena produk tersedia saat dibutuhkan konsumen. Next, tantangan yang sering terjadi. Tantangan dalam demand forecasting. Namun, penerapan demand forecasting tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas data yang tidak rapi atau berantakan, sehingga mempengaruhi hasil prediksi. Selain itu, perubahan tren secara mendadak seperti diskon besar dari kompetitor atau kondisi kritis seperti saat COVID-19 juga membuat prediksi menjadi kurang akurat. Promosi juga dapat menyebabkan data menjadi bias, dan perusahaan harus tetap menjaga keamanan serta privasi data pelanggan. Selanjutnya, next. Oke, strategi menghadapi tantangan demand forecasting. Pada saat ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, khususnya dalam pengolahan dan pemanfaatan data serta penggunaan metode analisis. Strategi pertama adalah perbaikan kualitas data. Kualitas data yang baik menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data perlu dibersihkan dari kesalahan, duplikasi, dan data yang tidak relevan agar hasil analisis lebih akurat dan bisa dipercaya. Yang kedua, strategi pemilihan model yang sesuai. Setiap permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemilihan model harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan jenis data yang digunakan. Model yang tepat akan menghasilkan prediksi dan analisis yang lebih optimal. Terus yang ketiga adalah evaluasi dan pembaharuan secara rutin. Strategi dan model yang digunakan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja tetap optimal. Selain itu, pembaruan juga penting agar sistem dapat menyesuaikan dengan perubahan data dan kondisi yang terjadi. Dengan menerapkan ketiga strategi ini, diharapkan tantangan yang dihadapi dapat diminimalkan dan proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Next. Kesimpulan, artificial intelligence atau AI yang dikombinasikan dengan big data bukan hanya sekedar alat peramal, melainkan alat prediksi berbasis probabilitas yang bekerja berdasarkan pola data. AI tidak menjamin akurasi 100% karena kondisi pasar yang bersifat dinamis. Namun, dibandingkan metode manual atau statistik sederhana, AI lebih efektif dan efisien karena mampu mengolah data besar, menganalisis banyak variabel, dan menyesuaikan prediksi dengan cepat. AI dengan big data mampu memprediksi permintaan pasar apabila didukung dengan data yang relevan, model yang tepat, dan dikombinasikan dengan analisis manusia untuk mempertimbangkan faktor kontekstualnya. Next. Nah, ini adalah sumber yang kita gunakan. Next.
Ya, terima kasih Anda sudah menyaksikan presentasi kita. Saya akhiri dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.